Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Dipa dengan NIM 2210953008. Saya berasal dari kelas analisa sistem tenaga listrik, di mana ini adalah kelas semester antara 2026. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas analisa sistem tenaga listrik, yaitu tugas pemodelan dan simulasi etap, di mana data yang didapat itu dari soal. Saya akan coba perlihatkan. Baiklah, inilah soal yang didapat untuk simulasi etapnya. Di sini data yang didapat adalah data peralatan generator, trafo, dan motor. Di mana di sini ada generator 1 2, trafo 1 sampai 5, dan motor 1 hingga 2. Dan juga data penghantar generator 1 ke trafo 1, bus 3 ke bus 4, generator 2 ke trafo 2, bus 3 ke bus 7, bus 4 ke bus 7, trafo 3 ke motor 1, trafo 4 ke lot 1, trafo 5 ke motor 2. Di mana pertanyaan pada soal ini adalah pada trafo 4 terdapat beban sebesar 35 MVA dengan faktor daya 0,8. Jika terjadi gangguan pada bus 11, maka hitunglah. Pertama ada menghitung arus hubung singkat 3 fasa, arus hubung singkat 2 fasa, arus hubung singkat 2 fasa ke tanah, arus hubung singkat 1 fasa ke tanah. Kita lanjut untuk ke aplikasi etapnya, di mana saya sudah membuat simulasi pemodelan etapnya ke aplikasinya. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah penginputan data komponen-komponen yang ada pada soal tersebut. Di mana di sini saya sudah menginputkan data generator, ID generator 1, kita masukkan data ratingnya, yaitu data semuanya sebesar 50 MVA, faktornya sebesar 90%, tegangannya sebesar 20 kilovolt, hingga mendapat daya aktifnya sebesar 45 mW. Lalu kita masuk ke modal. Di sini modalnya kita gunakan 20% karena pada soal itu 0,2 per unit. Di sini kita menggunakan dynamic model subtransient karena kita akan mensimulasikan hubung singkat dengan waktu yang waktu yang singkat. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kabel, data kabel 1 yaitu dari bus 1 ke bus 2. Panjangnya 300 meter. Jangan lupa kita memasukkan library dari kabel tersebut sesuai data yang ada. Lalu impedance-nya. Di sini saya menggunakan option positive seg-nya menggunakan calculation, dan zero seg-nya menggunakan calculation karena eh, apabila kita menggunakan calculation ini, aplikasi etap ini akan menghitung model matematisnya. Selanjutnya kita mengisi trafo. Di sini trafo primer di bus 2, sekunder di bus 7, dengan datanya itu sisi primer 20 kilovolt, sisi sekunder 150 kilovolt, dan letaknya 60 MVA dengan impedance-nya sebesar positifnya 12,5%, karena pada soal itu dapat kita lihat tadi 0,0125 sama dengan 12,5%. Dan begitu pun untuk komponen lainnya seperti generator 2, kabel 3, trafo 2, kabel 2, kabel 6, trafo 3, trafo 5, trafo 4, trafo 1, dan motor bebannya itu motor 1, motor 2, lot 1. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita coba untuk mensimulasikan gangguannya, yaitu short circuitnya, dengan cara yang pertama kita pilih di mana kita akan meletakkan gangguannya. Di sini pada soal yaitu pada bus 11, dengan cara kita pilih bagian di sini di bus mana kita akan meletakkan gangguannya. Pada soal yang saya dapat, saya ditugaskan untuk menaruh gangguannya di bus 11. Lalu kita oke kan. Lalu akan kita coba simulasikan. Baiklah, di sini sudah berjalan dengan baik.
tandanya itu di mana tampilannya itu sudah mengeluarkan angka merah ini sebagai outputnya. Di mana saya akan mencoba menjelaskan sedikit eh, tentang simulasi ini atau menjelaskan angka-angka yang ada pada tampilan layar ini yang berwarna merah. Yang pertama itu ketika ada gangguan pada bus 11, maka komponen lain seperti generator satu, generator 2, dan motor satu dan motor 2 akan memberikan arus gangguan juga menuju ke bus 11. Di mana arus yang mengalir di generator satu ini sebesar 2,276 kiloampere. Pada bus satu mengalir bus satu 20 kilovolt mengalir sebesar 15,63 kilovolt. Ini menandakan bus satu mengalami drop tegangan. Lalu lanjut ke kabel satu menuju ke bus 2 lalu ke trafo. Bus 2 juga mengalami drop tegangan sebesar menjadi 15,4 kilovolt. Masuk dari sisi primer trafo 2,276 kiloampere lalu keluar dari sisi sekundernya 0,303 kiloampere lalu menuju bus 7 150 kilovolt. Di sini bus 7 mengalami drop tegangan juga menjadi 91,77 kilovolt. Lalu di generator 2 mengalir sebesar 1,356 kiloampere. Lalu masuk ke bus 5 20 kilovolt mengalami drop tegangan menjadi 15,78 lalu masuk ke kabel 3. Lalu diteruskan ke bus 6. Bus 6 juga mengalami drop tegangan menjadi 15,71 kV. Lalu masuk sisi primer trafo sebesar 1,356 lalu keluar dari sisi sekundernya sebesar 0,181 lalu mengalir di bus 3 150 kV. Juga mengalami drop tegangan menjadi 93,59. Begitupun dengan motor satu. Motor satu menyumbangkan arus gangguan juga sebesar 4,338 kiloampere menuju kabel 6 lalu masuk dari sisi sekunder keluar dari sisi primer sebesar 0,182 kiloampere. Lalu masuk ke lalu motor 2 juga menyumbangkan arus gangguan sebesar 2,627 kiloampere lalu ke kabel 10 masuk dari sisi sekunder lalu keluar dari sisi primer sebesar 0,827 kiloampere. Baiklah, dari simulasi untuk keseluruhan itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas soal yaitu pertanyaan satu, arus gangguan tiga fasa. Di mana untuk gangguan tiga fasa pada bus 11 ini didapat nilai sebesar 5,825 kiloampere sudut min 82,38. Di sini, mengapa bisa hasilnya itu mendapat sebesar 5,825 kiloampere ini? Karena saat terjadi gangguan tegangan di bus 11 ketika menjadi 0, 0 kilovolt. Dan nilai 5,825 ini merupakan hasil penjumlahan vektor dari tiga kontributor utama sistem, di mana kontributornya itu terdapat pada trafo 4, 4,998, motor 2, 2,627, lalu eh, motor 1, 4,338. Selanjutnya eh, untuk pembahasan sebelumnya untuk lot satu ini kenapa tidak memberikan sumbangan gangguan karena lot satu ini tidak bekerja seperti motor satu dan motor 2. Mari kita lanjut ke soal 2 yaitu gangguan hubung singkat dua fasa atau L2L. Untuk gangguan dua fasa ini besar gangguannya adalah 5,045 kiloampere dengan sudut fasa min 82 0,38 karena didapat hasil segitu kita masukkan ke rumus arus gangguan dua fasa ini dengan akar 3 per 2 kali dengan 5,825 sehingga mendapatkan hasil 5,045. Kenapa nilainya itu lebih kecil dari gangguan tiga fasa? Karena jalur loop harus hanya melewati dua saluran fasa tanpa keterlibatan pembumian. Selanjutnya kita masuk ke gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah L to L to G.
Untuk gangguan dua fasa terhubung ke tanah ini, besar arus gangguannya adalah 5,825 kilo ampere dengan sudut fasa min 82,38. Mengapa hasilnya ini sama atau sangat sama persis? Ini terjadi karena hubungan paralel antara impedansi urutan negatif Z2 dan urutan 0 Z0 karena sistem pembumian pada titik netral trafo 4 yaitu 50 MVA ini berjenis solid grounding impedansi urutannya 0-nya Z0 sangat kecil sehingga eh, terdapat rumusan matematisnya 3 kali VLN per Z1 tambah dalam kurung Z2 kali Z0 per Z2 ditambah Z0. Selanjutnya kita masuk ke soal 4 gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Untuk gangguan satu fasa ke tanah, L2G besarnya arus gangguan adalah 5,247 kilo ampere dengan sudut fasa min 82,38. Kenapa hasilnya bisa 5,247 kilo ampere? Karena gangguan satu fasa terjadi ketika salah satu fasa terhubung langsung ke bumi sesuai prinsip komponen simetris. Ketika impedansi urutan Z1, Z2, dan Z0 terhubung secara seri, maka terdapat rumus matematisnya 3 kali EN per Z1 tambah Z2 tambah Z0, di mana EN adalah tegangan fasa netral 20 kV per akar 3 sama dengan 11,547 kilovolt, di mana angka angka yang didapat ini menjadi penentu settingan sensitivitas ground fault relay. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.